Oke, jadi ini ngejelasin dashboard. Di sini ada list of revenue, yaitu adalah revenue setiap bulannya Kidu dari bulan Desember sampai bulan kemarin yang terakhir. Terus total of payment plan per month, artinya perlu diketahui juga, jadi setiap pembayaran, setiap program itu ada yang bayarnya lunas, ada yang bayarnya DP dulu 300.000, terus langsung lunas. Ada juga yang dia ikut payment plan. Kalau ikut payment plan tuh ada yang 3 bulan, ada yang 2 bulan. Kalau yang ada P1 kayak gini nih, dia artinya ikut payment plan. Nah, ini artinya dia payment plan. Tapi karena dia P1, artinya dia masih pembayaran pertama, dia masuknya ke new transaction per month. Coba kita cek di bulan bulan Mei ya. Nah, di bulan Mei ini kan ada segini nih. Nah, ada yang P1, ada yang P2, ada yang paket 2 bulan. Kalau dari sini kita bisa ngitungnya P2 masuk ke payment plan. Paket 2 bulan dia masuk ke new client. P1 dia masuk ke new client. Lihat aja penjelasannya, payment 1 atau DP. Terus kalau payment plan, ini actual number dari transaksi yang didapetin di bulan tersebut dari existing client. Only di second transaction. Jadi payment kedua, payment ketiga, gitu. Dia masuknya ke payment plan. Nah, total payment plan sama new transaction pasti sama dengan ini sama dengan ini. Jadi harus balance gitu ya. Ini nggak usah diisi karena nanti dia akan ngitung sendiri. Total of new transaction value. Nah, perbedaannya apa nih? Ini sama new transaction value sama nomor 6. Kalau misalnya nih new transaction per month, ya actualnya misalnya dia payment 1 atau DP. DP-nya dia misalnya dia baru DP 300.000. DP program yang Strive. Nah, value-nya kan Strive itu 1.188 kan? Jadi ini value-nya, tahu nggak? Nilai dari pembayarannya gitu. Nilai dari programnya. Jadi misalnya dia baru payment 1, Strive. Payment 1 kan 625.000. Ya. Tapi value-nya itu sebenarnya adalah 1.188.000. Oh. Harga program yang dia beli, yang dia DP-in. Berarti yang total of new transaction value ini harga dari programnya Kidu gitu Kak? Iya, benar. Oke. Terus number of payment plan. Kalau ini numbernya doang. Jadi number of payment plan tuh ada berapa banyak program payment plan yang dibayarin. Misalnya di bulan April nih ada 2. Nih, pertama ada yang P2. Jadi dia masuknya payment plan kan. Berarti ini ada 2 orang. 2 orang di sini, 2. Ini number of payment plan. Terus notes juga nih. Satu parents itu dia bisa daftarin 2 sampai 3 anak. Nah, yang kita hitung adalah anaknya. Programnya yang dia beli ya, bukan satu parentsnya. Jadi programnya, kayak misalnya ini nih. Mama Hafiza 2 paket Strive. Ya, berarti yang kita hitung adalah 2. 2 new client. Terus number of new program sold. Nah,
number of new program sold. Kalau tadi kan number of payment plan ya kan. Kalau ini yang new program sold. New program sold itu misalnya di bulan April ada berapa nih yang program baru yang dijual? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10. Di bulan April ada 10. Nah, balik sorry. Ini kan ada 10 ya. Ada 10. Nah, 10 ini dia itu source-nya dari mana? Source-nya tuh dari ads yang di running di bulan itu atau dari ads yang di running di bulan-bulan sebelumnya. Nah, kita tahu dari mana tuh? Nah, kita tahunya dari sini nih. Sebenarnya untuk tahu itu kan ada yang ketahuan, ada yang nggak ketahuan nih kayak bulan Februari nggak ketahuan nih dia dari mana. Maret juga ada. Maret juga, Desember juga dia nggak tahu nih dia dari ads yang mana ya. 1 bulan atau 2 bulan sebelumnya gitu. Nah, kalau itu prosesnya sebenarnya sama kayak yang gitu kemarin buat di project tracking itu loh. Oh, Nih, coba lihat deh. Di sini yang number of new program sold ada yang current month, ada yang month plus 1, month plus 2, month plus 3, ada yang existing database. Maksudnya apa sih? Maksudnya adalah kalau yang existing database ini mereka ini di bulan April, balik lagi kita bulan April ya. Di bulan April kan ada 12. Ada 12 kali ada satu kan nih, satu peres yang double. Double, ada 12. Nah, dari 12 ini 10 orang mereka itu convert dari database yang existing kita. Artinya kita udah punya nomor mereka itu dari sebulan atau 2 bulan sebelumnya atau 3 bulan sebelumnya atau berapa bulan sebelumnya. Intinya bukan leads dari iklan kita pada ads kita yang kita running bulan ini. Kayak kemarin kan sekarang kan Git juga masih buka ini kan, masih input yang ada di Asana ini kan, bener kan? Masih, ya. Ya kan? Nah, ini kan iklan atau dia ini kan ads yang lagi berjalan di bulan ini. Taunya dari mana? Dari tanggal. Ya nggak sih? Iya. Dari tanggal. Karena dia otomatis tanggalnya itu dari bulan April lagi. Ini Juli kan? Juli 4 Juli. Berarti dia iklan atau ads di bulan Juli. Sampai sini make sense nggak? Nah, kalau Mam Widi, bisa kita coba ya, kita cek dulu nih satu Mam Widi. Mam Widi itu dia dari mana sih? Nah, kita lihat nih di sini. Kita lihat ada nggak keterangannya? Dia itu dari mana? Asal muasalnya. Biasanya aku ngecek tuh dari sini sih. Dari ini April, 8 April. Tapi bener nggak nih 8 April? Kita pernah dapat dia 8 April itu, kita harus ngecek lagi di Kidomain database. Tapi kita tahu kalau di sini kan bulan April. Apakah si Mam Widi ini hasil dari ads kita yang running di bulan April atau enggak? Kan kita nggak tahu nih. Oh, gitu. Nah, ini tuh month ini adalah acuannya adalah ads ya. Acuannya tuh dari ads. Ini kan 10 existing database.
Nih kalau misalnya current month itu contohnya kalau di bulan Juni ya. Di bulan Juni ada satu parents yang nih Mom Shelly dari EQT Tax June. Nah, apa dia? Hmm. Dari EQTX. Nah, yang EQT dari EQT Ads ini kan dia cuma satu doang nih, Mom Shelly. Jadi dia masuknya taruh di sini. Iya, satu doang. Kalau number of new program sold month plus satu. Jadi kita baru tahu dapat datanya ini month plus satu itu kalau kita tahu data di bulan Juli. Ini juga gitu, month plus 2 kita baru tahu kalau kita punya data di bulan Agustus. Month plus 3 kalau kita punya data di bulan September. Nah, Desember juga gini nih. Desember kalau month plus 1 kalau kita tahu data di bulan Januari, misalnya ads-nya running di bulan Desember. Tapi dia baru convert di bulan Januari, berarti masuknya ke sini. Ada berapa banyak ads yang kita running? Ini sebenarnya ads ya, biar nggak bingung ini ads patokannya. Kak boleh nanya nggak Kak? Ya. Yang tadi yang plus 1 month-nya, terus plus 1, plus 2, plus 3 itu, nah berarti yang ads yang dijalanin misalnya di Desember, tapi si customer-nya baru convert di bulan Januari gitu Kak? Benar. Oh gitu. Ads-nya kita running di bulan Desember, tapi mereka baru convert di bulan Januari. Kita ads-nya di bulan Desember nggak tahu dia baru convert di bulan Februari. Ini juga yang month plus 3. Oh gitu. Dia baru convert di bulan Maret. Makanya untuk ngisi ini 1, 2, 3 ini kita harus tahu data di bulan Januari, Februari sama bulan Maret. Nah, Januari juga gitu, kita harus tahu data Februari, Maret sama April. Nah, ngeceknya tuh gimana? Yang ngeceknya pertama dari Asana dulu. Tapi kalau misalnya Asana tuh dia baru bikin baru di sini nih. Kayak ini bulan April, bener nggak nih dia dari ads dari bulan April, kan kita nggak tahu nih. Sebenarnya aku harus ngecek dari intinya memang harus dicek dulu dari yang key domain database. Dia itu dari mana sih? Dari bulan apa? Makanya nyambung sama yang kemarin. Yang Git bikin project tracking itu. Make sense ya nyampe sini ya? Masih mau nanya Kak? Oke, boleh. Jadi kan itu ada yang number of new program sold current month itu yang di row 12. Nah, itu berarti yang bulan ini aja Kak, di bulan Juli doang. Iya, misalnya bulan Juli ya. Kita running ads di bulan Juli. Nah, nggak taunya dari ads yang kita punya di bulan Juli ini ada menghasilkan 100 data baru CP1. Misalnya selama bulan Juli kita punya
CP1 ada 100. Nah, 100-nya dari 100 ini ada 10 orang yang convert di bulan Juli juga. Nah, berarti dia masuknya ke sini. 10 berarti gitu, Kak. Iya, 10. Tertulisnya. Ya. Oh, berarti mereka yang ads yang dijalani di bulan Juli dan mereka yang convert di bulan Juli juga. Ya, benar. Nah, tujuannya tujuannya apa sih? Tujuannya ini biar tahu logiknya ya. Logiknya itu kita udah nge-spend ads di bulan ini, misalnya kita lihat di ad spend nih. Di bulan Juni misalnya kita nge-spend 916.000. Nah, dari 916.000 itu ada berapa banyak yang convert di bulan Juni ini? Supaya kita tahu, misalnya kita keluar modal, ini kan modal kita kan, 900.000. Balik nggak nih modalnya? Ataukah dari cost yang kita keluarin segitu, menghasilkan 2 orang yang convert gitu. Oke. Kayak misalnya ini juga ad spend di bulan April, kita nge-spend ads itu 3.300.000. Nah, dari sini, dari iklan di bulan April yang kita running, ada berapa banyak yang convert langsung. Apakah dia butuh waktu 1 bulan kemudian, apakah dia butuh waktu 2 bulan kemudian, apakah dia butuh waktu 3 bulan kemudian. Ini yang mau kita cari tahu sebenarnya. Gitu. Jadi untuk saat ini, fokusnya Git, isi ini dulu, lengkapin ini dulu. Karena perlu dicari tahu kan, ini masing-masing parents ini, yaitu dari bulan kapan ada jadi leads kita. Terus ini nggak usah diisi, ini nggak usah diisi, ini nggak usah diisi. Ini aja nih sampai 21. Oh, lihat yang row 21 ya, ad hoc program sold. Ini khusus di bulan Maret aja sebenarnya. Karena di bulan Maret itu kita punya namanya Kidu offline apa ya kemarin tuh. Jadi kita bikin kelas lah. Kita jual kelas. Nah, ini jangan disatuin, jangan dihitung barengan sama yang ini ya. Jadi ini sendiri lah. Di bulan Maret ini dia dihitung sendiri. Berarti khusus yang offline kelas, Kak, yang khusus yang offline. Yang jadi nanti tandanya nanti di bulan Maret itu total ini sama dengan total ini sama total ini. Terus di bulan Maret ya. Iya. Oh. Berarti yang Terus tandanya yang KOM itu, Kak, kalau di transaction datanya. Terus nanti di sini juga Git bakal nemuin di bulan Desember itu dia banyak yang DP doang. Di bulan Desember Git nemu yang dia cuma DP doang. Nih kayak 100.000, 100.000, 100.000. Ini nggak ada tulisannya sih. Ini DP program. DP program, DP program, DP program, DP program, DP program, DP program. Nah, karena di bulan September kita masih belum fix. Jadi ada yang 3 bulan, ada yang 2 bulan. Nah, ini programnya 395 tuh berapa bulan ya? 2 bulan ya. Ini 2 bulan. Lupa. Nah, nomornya juga dia nggak ada lagi. Nomor handphonenya. Jadi nggak bisa. Ceknya gimana ya? Kalau nggak ada nomor handphone. Oh, bisa ngeceknya dari ini aja. Oh, ini Kak, 10.10 ini nggak salah ada pencatatannya di Kidomain Database deh, kayak 12.12. Sorry ya. Dari bulan Desember sih kita nggak usah dari bulan September deh. Yang kita lihat. Dari bulan Desember nggak nyampe bulan September. Cuma dari bulan Desember aja. Yang kita input nih dari bulan Desember aja. Ini yang 100.000 DP.
Itu DP ya. Yang 299 ini apa ya, aku lupa. Lia, Mam Lia ya. Oh, ini yang bonus 3 bulan 3 bulan. Ini yang lagi promo nih. Jadi 6 bulan 399.000 lagi ya. Satu 3 bulan. Iya 3 bulan. 3 bulan. Jadi yang 299 itu dia 3 bulan. 495 itu dia 495. Sama 3 bulan juga, cuma yang 299 tuh dia lagi promo deh. Oh. Kayaknya ya, kan 95 itu coba kita cek. Yunita. Nah, ini nih dia. Ica, ya benar. Yunita nih, Ica. 495, dia 3 bulan. Ya. Nah, jadi 495 sama 299 itu dia 3 bulan. Ya. Bukan payment plan ya, tapi dia 3 bulan. 29 Kalau 395 itu dia mesti dicek satu-satu sih. Tapi cara ngeceknya itu dari daftar edututor aja kali ya, supaya untuk tahu nomor handphonenya dia. Atau dari sini sebenarnya dari sana sebenarnya kelihatan juga sih Emir, nomor Emir. Tambahin di sini dia nomor handphonenya, kenapa nggak ditarik ya? Emir. Ini kah kayak yang 11.11 itu kayak kode sheet yang di ini apa Kidu main database. Oh iya iya. Kan ada 10.10 11. Mungkin dari situ kali ya. Di domain database ada ya? Ada. Terlalu banyak banget. Iya. Ada ya. Yang di copy man ya. Coba cek dulu. Aja gitu copy man data. Oh, yang di copy main database Kak yang akhir tahun lalu. Oh ini. Ah iya benar. Ah ya. Iya iya. Di sini. Ya benar. Ini jelas nih. 3 bulannya. Iya dari sini benar. Cek di sini aja deh. True. Oke. Okay. Lagi ya. Itu dulu, ini dulu lengkapin. Nanti kalau udah kabarin aku. Soalnya nextnya kita mau tahu nih. Di bulan yang kemarin buat itu di workshop
Di workshop lagi, key domain database list, dashboard-nya ini udah bagus, cuma kita butuh yang lebih menyeluruh, ini kan lebih detail per ini ya, per masing-masing timnya kan. Tapi kita butuh yang dashboard 3 nih. Intinya gini, di bulan aku coba dari bulan ini ya, Maret. Dari bulan Maret deh. Maret, April, Mei. Nah, di bulan Mei ini bulan Juni deh, dari bulan Juni total CP1 tuh ada berapa yang kita punya dari bulan Juni kemarin, X di bulan Juni. Total CP1 misalnya total CP1 di bulan Juni ada 150 misalnya. Terus yang udah statusnya gimana? Yang udah ikutan workshop ada berapa orang? Satu. Yang ikutan workshop 2 ada berapa orang? Terus yang di-invite workshop ada berapa orang? Yang prosesnya di follow up after workshop ada berapa orang? Lagi ya. Yang udah ikutan PSS ada berapa orang? Yang udah di-invite PSS ada berapa orang? Yang udah ikutan hadir PSS ada berapa orang? Hadir ya, hadir. Bisa ditambahin lagi. Jadi kita ingin tahu nih, dari ads di bulan Juni kemarin ada 150, dari 150 ini ada berapa banyak sih yang hadir ke workshop, ada berapa banyak yang di-invite ke workshop, apakah kita udah maksimal nge-invite ke workshop 150-150-nya, atau masih belum maksimal, jadi kan kita bisa tahu apa yang bisa kita lakuin, mana yang kurang, mana yang harus perbaikin, kayak gitu. Nah, ini coba buat di bulan Juni. Mei kita kayaknya bulan Mei itu kita nggak ini deh, nggak apa namanya, nggak running ads. Jadi di bulan Juni aja kita dapat berapa, terus secara keseluruhan. Sebenarnya sih aku pengen tahu lebih detail lagi per harinya gitu, jadi bisa kita kontrol. Nah, ini baru kalau lebih detail itu bisa di sini nih. Week 1. Number of CP1.
Mmm, mungkin di sini tambahin Git. Jadi yang ngisi jumlah CP1-nya itu Gitri, yang lain itu tinggal berapa banyak yang mereka udah follow up. Oke. Misalnya hari ini udah input berapa CP1 Mhm. start-nya, terus end of day berapa gitu. Jadi gitu, di hari itu. Kalau di hari itu kayaknya lebih ke end of the day nggak, Kak? Bisa bisa iya, bisa. Mmm, benar benar, end of day ya. Jadi end of day itu ada berapa banyak ya, benar benar. Jadi bikin tambahan lagi, mmm, di sini ya, tambahan tabel baru ya untuk Git ya, untuk total of number CP1-nya. Atau, mmm, ini kan ini nggak bisa ditaruh di sini. Mmm, mmm, maksudnya aku bingung nih, apakah tambahin satu tabel baru buat Git Rev di situ, atau Git isi aja di tabelnya Ria sama Afifa, supaya bisa langsung kelihatan jelas, oh dari 100 ada berapa banyak kan. Kayaknya kalau nambah tabel baru bisa sih, Kak, yang khusus saya sendiri, tapi yang cuman ngeliatin end of the day udah berapa CP1 yang di input. Jadi ntar Ria sama Afifahnya ngelihat dari tabel saya gitu. Oh hari Mmm, ini mhm mhm. Ya udah uh, gitu. ya udah gitu aja yang, Dashboard 2 di bawahnya gitu. Yang kakak udah bikin gitu aja. tadi yang ada total CP1, hadir workshop 1, workshop 2, Mhm. terus invite workshop itu mau saya tambahin ke dashboardnya Ria sama Afifa nggak? Namanya jangan Ria sama Afifah, dibuat aja CR1, CR2, CR3. Oke. Hmm. Oh iya, Gitrip, hari Sabtu ini gantiin yang hari Senin kemarin ya? Ya kak, Bisa nggak, ikut workshop nanti di hari Sabtu? insya Allah kak bisa. Bisa ya? Oke, takutnya hari Sabtu tuh sangat orang. Oh ya kak, saya Mhm, boleh coba ini nggak jelasin yang tadi apa? Yang dashboard sama transaction data tadi. Soalnya iya, takut salah. Nah ya, mmm, iya boleh. Mau bukan nggak ya? di-share screen? Apa? Nggak apa-apa kakak lihat yang dari ini, yang self data analysis Oh itu kak. ini? Ya ya ya, oke. Mau di Nah, mmm, kan saya ngisinya dari yang 12 ya, dari row 12 sampai ad hoc program solve. dari row Row 12, 12. enggak, dari row 5, 6 juga. Oke, Jadi row 5, jadi aku ini deh, aku warnain ya, highlight gitu. aku highlight aja. Mhm, Hmm. mhm. Oke, kayaknya Udah, uh, yang 10 itu mhm, yang number of payment plan. Nah, mhm, itu tuh angkanya nunjukin kalau customernya itu yang nyicil tadi ya kayak kalau nggak salah sampai 2 itu saya salah.
Iya, benar. Oh, benar. Oke, yang P2 dan seterusnya. Ya. Oh, P2. Nah, sedangkan yang kalau number of new program solved di current month itu yang mereka yang new client tadi. Mm-mm. Nah, terus untuk yang di bawahnya dari 14 sampai 16 itu New client yang apa nih? oh yang 12 tadi. Enggak yang 12. New client yang New source-nya dari ads bulan itu. Oh iya, yang source-nya langsung di bulan itu, dia langsung convert di bulan itu juga. Mm-mm. Nah, sedangkan yang 14 sama 16 yang ads-nya di bulan sebelumnya, dan untuk plus 1 dia convert di 1 bulan kemudian, dan Mm-mm. seterusnya juga sampai plus 3. Mm-mm. Nah, terus juga berarti yang untuk 18 sama kayak 12 Kak, yang number of new program sold existing DB. Gimana? Yang di row 18 yang number of new program sold Mm-mm. existing DB itu tuh sama nggak dengan yang 12? Enggak, beda. Kalau yang existing DB tadi gimana Kak Kalau pembagiannya? existing database itu dia misalnya di bulan April nih ada 12 orang totalnya yang bayar. Nah, dari 12 orang yang bayar ini, 2 orang dia itu bayar yang nyicil, bukan customer baru. Nah, yang 10 orang dia itu uh, baru join program tapi bukan dari ads pada masa itu di bulan ini, bukan ads di bulan April. Nih, contohnya di bulan April nih. Di bulan April existing database. Jadi existing database itu source kita cek di bulan April. Nah, kan ada 12 orang nih. Nah, ternyata Ya. yang 10-nya ini dia itu udah dari database kita sebelumnya, bukan dari ads kita yang baru di bulan April. Oke. Berarti existing DB dilihat dari source-nya juga ya Kak ya? Benar. Itu 10, 12. Oke. Oke, nah terus yang ini, yang, nah saya kayaknya masih belum nangkep deh kayak yang row 5, 6, sama 8. Kalau yang total of payment plan per month itu, kita ngelihatnya di transaction datanya itu berarti dijumlahin di per month-nya Kak. Kalau payment total of payment plan-nya itu actual number-nya. Jadi Boleh. berapa jumlahnya nih? Kayak misalnya total of payment plan per month di bulan April, ya kan? 25. Nah, di bulan April tuh ada 2 kan yang payment plan. Jumlahnya berapa? 625.000 sama 500.000. Oh, Nah, payment berarti dia plan masuk tadi yang nyicil Kak berarti? yang nyicil. Tapi ini bukan, kalau ini kan angkanya kan, bukan maksudnya numbernya nih ada berapa orang. Tapi kalau yang ini jumlah transaksinya. Oh, oke. Sebentar ya. Sebentar. Kalau new transaction harusnya coba 9642. Nah, itu harusnya kalau semua dicoba. Uh, Nah, berarti kalau yang untuk yang new transaction per month itu mereka yang new client berarti kayak atau bukan? Benar. Oh, oke. New client tuh artinya dia yang DP, dia yang
payment 1 itu masuknya new client. Paket Thrift ini juga termasuk berarti ya, Kak, ya? Mhm. Ya. New client to new transaction. Nah, terus total of new transaction value ini, Kak, ini belum dapat sama sekali. Yang ini ya, new Iya, transaction value. Nah, misalnya kita misalnya ada yang baru bayar tapi baru DP-nya doang. yang 100.000 tadi. Ya, misalnya DP-nya 300.000 nih, misalnya di bulan misalnya dia bulan tapi ini kan dia langsung bayar di hari itu juga kan, jadi dihitungannya dia bukan DP ya, dia bukan payment plan, Berarti kayak langsung Mameri, new dia client. langsung bayar, new client ya. Kayak contohnya mana ya, payment 1 nih di bulan Mei coba kita lihat. Payment 1 di bulan Mei, dia bayar 625.000. Mhm. Nah, tapi sebenarnya itu dia bayar untuk program yang nilainya berapa sih? Nah, yang DP kan ada payment 1 nih ada 1, kebetulan memang baru ada 1. Jadi, 625.000. Jadi di sini, total avenue transaction yang di bulan Mei itu adalah total avenue transaction value itu 1.188.000 dikali 2. Karena yang baru kan ada cuma 1 doang nih yang baru, Mhm. yang new. P1 sama yang Mam Kamalia, ada 3 sebenarnya. Jadi di sini lihat nih, 1.188.000 kali 2 sama, tapi sebenarnya di sini kita ada diskon 10%, jadi memang harganya Di 399. ditambah 1.188.000 dikali 10%. Sorry, salah lagi. Mmm. Mmm. Ditambah 1.188.000. Ini rumusnya, hitungannya tuh karena dia ada diskon ini ya, diskon 10%. 10%. Kalau sibling misalnya dia daftarin 2 anak, yang pertama bayar full 1.188.000. Nah yang kedua itu dapat potongan 10%. Make sense nggak? Jadi sebenarnya di sini 1.188.000, 188.000 dikurangin ini. Ini kan 1.280.000 baru ditambahin 399. Nih, kok 399 sih? Tambah 399 ditambah, 1.188, 1.188. Coba lihat di bulan Mei. Nah, di bulan Mei ini Di bulan yang payment plan ada berapa? Bentar. Tadi payment plan itu yang nyicil ya?
Mm. 4. 4 atau saya salah? Ada berapa? Ada 4, Kak. Atau bukan ya? Ada 4, ya benar. Extreme. Benar, Yang benar. P3 paket. Oh, ada P3-nya. 3 paket sebenarnya nih Mona Lisa dengan 2 paket. 1, 2, 3. Yang ini Kak ya, 4 itu ada yang Mam Safitri, Mam Tania, terus Mam Sarah, sama Mam Melisa. Yang di bulan apa? Di bulan Mei tadi. Tapi ingat di sini dia 3 paket kan? Berarti ada 3. Jadi Tapi bukan 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Nah, berarti kalau yang 6 itu dia masuknya ke yang total of payment plan per month ya kan? Jadi jumlahin aja tuh berapa. Si Mama Melisa, Kali ini 3. nggak dikali ke 3, ini aja ditambahin ini, ditambah Oh, udah ini. langsung. Iya, ini ditambah ini, ditambah ini, tambah ini. Iya, oke. Kayaknya yang value saya masih belum dapat. Oke, ini kita belum masuk ke value. Ini kita masih masuk yang payment plan per month. Nah, itu udah masuk ya? Udah ngerti ya? Nah, total new transaction per month. Nah, new transaction actualnya ya. Bedain actual sama value. Kalau actual tuh di sini yang new ada berapa? Yang di bulan Mei ya Kak ya? Iya. Itu ada 1, 2, 3. Yang new. Coba kita hitung lagi. Ada di sini 1, 2, ya kan? Oh, itu 2 paket ya? 2 paket. 2, 3, 4. Nah, berarti ada 4. Nah, si 4 ini di nominal ini nih, 1 ini sama ini. Ya. Ini nominal ini sama nominal ini. Dia masukin, dijumlahin, ditaruh di ini. Ya. New transaction per month actual. Ya. Paham ya? Sampai sini ya. Jadi kalau ini sama ini ditambahin sama dengan ini. Nah, total ini semuanya. Jadi cuma pindahin doang. Cuma dari sini nih, dari 3, 4, 5, 6, 7, udah 7 list ini kita pindahin. Mana sih yang masuk ke payment plan, mana sih yang masuk customer baru. Ini udah paham ya? Ya, Kak. Nah, sekarang kita yang transaction value. Transaction value itu lihat dari yang baru. Cuma khusus yang baru ya. New transaction. Lihat yang new transaction ini. Artinya dia yang this is a total value of the transactions gained that month that came from new client. Nah, the value of the package sold, not the actual transaction amount. Nah, ini maksudnya yang baru tadi ada berapa nih? Ada 4. Ada 4, ya kan? 2 paket sama 2 orang yang berbeda. Iya, jadi ini 1, 2, 3, 4. Nah, ini kan dia bayar actualnya kan? Value-nya tapi berapa? Kalau yang paket 2 bulan memang value-nya benar 399. Kalau yang P1 value-nya dia berapa? Value paketnya 1.250.000. Nah, ini juga harus diketahui nih. Kalau payment karena beda-beda harganya. Taruh di mana ya? Ini. Kalau 1 kali bayar itu 1.188. Kalau 2 kali itu 1.250. Kalau 3 kali itu 1.500.000. Cicilannya 625.000 kali 2, di sini cicilannya 500.000 kali 3. Tadi ada berapa yang value-nya? Ada 4. Ada 4 yang P1. Coba lihat. Di sini value-nya dia
eee, ber 2 paket dikali 1.188.000 berapa? 188.000. 1.188.000. Kalau value sebenarnya kita lebih gampang ngelihat dari paket yang dia beli sih. Di sini ada Oh. 3 paket Stripe, 1 paket 2 bulan. Hmm. Ya kan? Ini Stripe-nya ada 1, 2, 3, ya kan? Iya. Sama paket 2 bulan. Nah, yang paket 2 bulan value-nya memang harganya 399.000. Kalau yang paket Stripe 12 bulan value-nya adalah 1.250.000. Kenapa? Karena dia 2 kali payment. Nah, kalau Oke. dia yang ini paket Stripe 12 bulan, 2 paket, value-nya ya 1.188 dikali 2. Jadi value-nya itu 1.188 188 satu kali 2 delapan tadi, Kak? delapan ribu dikali 2 ditambah 399 tambah 1.250.000. Kenapa 1.250.000? Karena 12 bulan tunjukannya. Karena dia 2 kali payment. Karena dia ngambil payment plan yang 2 kali. Ini yang Iya. P1. Jadi dia value-nya 1.250.000. Nah, jadi sini total value-nya 4.025.000. Nah, di sini. Bulan Mei. Bulan Mei itu value-nya 4.025. 4.025.000. Oke. Karena dia new, jadi fokusnya yang new. Kayak misalnya gini deh. Gitrip nyicil handphone, harganya 10 juta. Cicilan handphonenya. Ini udah masuk ke biaya cicilan-cicilan, pokoknya totalnya itu 10 juta. Harga aslinya mungkin dia 8.500.000, tapi udah sama cicilan jadi 10 juta. Nah, cicilan pertama bayar 2.500.000 misalnya, bayar 2.500.000. Oke. Value-nya itu berarti nilai yang Gitrip cicil itu totalnya ada berapa? 10 juta. Jadi sebenarnya tuh kita pengen lihat berapa harusnya kita dapat berapa sih gitu. Oke. Ekspektasinya itu apa namanya ya? Nominal paketnya tuh ada berapa? Nominal paketnya. Make sense nggak? Paham nggak nih di sini? Sebenarnya lumayan enggak, ya masih sedikit paham lah, Kak. Yang Oke, coba yang nilai. mana yang coba dijelasin ulang. Nah, boleh. Yang new transaction value sih, Kak. Kalau yang untuk payment plan per month tadi, mungkin payment plan per month itu mereka yang nyicil ya. Kebalik nih. Yang nyicil yaitu berarti P2, P3. Nah, sedangkan kalau new transaction per month tadi, yang mereka ada P1, paket strip, dan juga langsung. Nah, yang DP juga masuknya ke new transaction tadi ya, Kak ya? Nah, yang DP juga masuk ke new transaction. Ya udah tadi dijumlahin, dimasukin ke masing-masing yang row 5 sama row 6. Nah, sedangkan kalau yang new transaction value itu mereka yang baru, yang new client, dan di bulan itu juga berarti, Kak, jatuhnya convertnya. Iya. New client yang Sebenarnya new transaction value sama new transaction yang aktualnya itu orangnya sama. oh, oke. 4 juga kan, nilai 4. Ya, 4. Tapi kalau dia baru bayar berapa? Aktual tuh mereka baru bayar berapa sih? Kita baru terima berapa?
aktual duitnya yang masuk ke rekening yang Kido ada berapa. Ini di aktual. Value tuh seharusnya kita dapat berapa nih Berapa? dari mereka. Iya, gitu. Oke. Nah, makanya tadi untuk penjumlahannya itu make harga paket yang seharusnya. Heeh, Nah, benar. dengan Heeh, contoh iya, benar. Tapi kita perlu tahu juga kan, ini paketnya seharga berapa. terus berapa kali pembayaran gitu. Iya, kalau misalnya dia ada 2 kali pembayaran, taunya dari mana dia ambil 2 kali apa 3 kali. Lihat aja nih, dia kan payment pertama, Heeh, nominal 625.000, ya udah berarti dia 2 kali pembayaran. yang Kakak catat di bawah tadi ya? Heeh. Oke. Kalau dia payment pertama tapi dia nominal awalnya 500.000, berarti dia 3 kali pembayaran. Oke. Nah, untuk yang kayak paket thrift 12 bulan 2 paket lunas itu, Kak. Mhm. Nah, itu yang 1.188.000 tadi ya? Mhm. Nah, 1.000.000 kali 2. Oke. Nah, ini kan Kakak rumusnya yang 1.188.000 kali 2 ditambah 399. Nah, 399 ini itu apa tadi ya? Itu itu paket 2 bulan. Jadi kita tuh ada 3 paket. Ada paket 12 bulan, paket 2 bulan, paket 12 bulan fly. Jadi paket 2 bulan itu harganya 399, paket 12 bulan ada 1.188, Oh, itu yang 12 satu bulan. kali payment tadi ya, Kak? Kalau paket 12 bulan fly itu harganya di berapa? 4.450, 4.450.000. Payment plan khusus paket strike. Gitu. Ih, beda. Alhamdulillah Paham ya? paham. Oke, sip. Berarti oke, oke, oke. Kira-kira besok udah bisa aku lihat. Besok Eh, pagi sebelum jam 10. berarti saya yang Asana saya apa dulu apa gimana, Kak? Atau tetap Um, lanjut sambilan? tetap prioritasnya yang Asana. Boleh. Ntar Yang kalau ini misalnya kan dia nggak selalu masuk. Atau kira-kira besok, akhir besok, EOD, hari oh, Rabu. ya Oke. boleh saya usahakan beres Asana Heeh. ini Ter sebenarnya. ya, kabarin aku aja kalau misalkan ternyata waktunya masih butuh waktu. Boleh, boleh. At least sebenarnya semakin cepat semakin bagus karena kita kan bakal nentuin Ya, self next strateginya apa, dari hasil ini kita. oke, oke. Ini kan mungkin yang kayak Kakak bilang ada kalau ada yang masukin Mhm. ke tracking project, tapi saya bingung yang saya masukin siapa. Oh, Eh, in ini nih, kemarin ya. di sini. Kan, Git udah di-invite ke BD Sales belum? Eh, udah. Ya kan? Nah, dia kan maksudnya ini loh, ngisi Mama Felicia yang baru-baru, Oh, ya kan ini ada nih datanya. mulai dari bulan Juni kayaknya. Mhm, dari bulan Juni, atau dari sini, ngelihat dari sini juga nggak apa-apa, kan sama aja. Oh iya, udah berarti yang tercatat di BD Sales juga tercatat di ini Iya, Kak ya, Sales benar. Data Analyst Heeh, benar. Yang ada di sales itu ada datanya. di sini. Oke, Gitu. oke. Sangka saya masukin orang yang join di Apa? ininya Kak. Sangka saya masukin kalau ada yang join di BD Sales saya masukin ke project tracking, share ininya sangka.
Apanya? Sangka ya Orang. maksud ya orang sangkain kayak, misalnya ada yang join ke BD Sales terus, saya kirim link spreadsheet-nya, Oh, ya ya kayak ya. gitu awalnya. Maksudnya yang di-track. Oh yang di-track ya? Iya, yang di-track biar kita tetap tahu gitu loh. Mhm, Source-nya dia dari mana, dia udah ngelakuin apa aja, gitu. Karena oke, memang kita sekarang masih tahap ini kan, mhm masih mhm, tahap yang, apa ya, research, building research heeh, ya, R&D ya, mhm research development. Jadi dari sini supaya kita tahu nih, oh ternyata dengan iklan yang sekarang, dia itu langsung convert di bulan itu juga atau sekali mhm, workshop udah langsung convert. Dia tipe yang kayak gimana nih, tipe parents-nya. Ada juga yang butuh 3 bulan kemudian dia baru convert, ada yang juga mhm, 6 bulan kemudian dia baru convert. Ada yang udah di itu tapi itu deh memang memang harus dipelajarin satu-satu tipe parents itu nggak bisa iya, disamaratain sih, iya, gitu. Oke, sip. mungkin satu pertanyaan terakhir, Kak. Ba Nah, yang di bagian dashboard yang heeh, new program sold, mhm, nah itu berarti saya nyari datanya itu di Kidomain Database atau mmm, hmm, di mana aja sebenarnya. oh boleh, Dari Asana, dari Kedomain Database, kalau ada di transaction data jelas, mhm, tapi kayaknya lebih jelas cari di Asana deh. Ya kayak, tracking aja. boleh boleh. Nah kalau kayaknya yang ini lebih enak sih Kak nge-trackingnya soalnya udah jelas per bulannya berapa, terus tinggal Oh, dicari per name. ya, benar benar. Oke deh. Oke. Sip, thank you so much ya, Git. Iya, Awesome sama-sama Kak. sejauh ini, keren banget ya, Gitre. Makasih banyak Kak. Oke deh. Thank you, bye-bye. Istirahat dulu nggak Siap. apa-apa. Baik Kak. Kayaknya Soma dulu Kak, soalnya Iya baru iya. azan di sini. Udah lama Oh, iya iya, di aku Riau dari tadi udah sih, lama dari azan. jam 12. Oh iya, Iya. Oke oke deh, oke. thank you ya, Ya dadah. sama-sama Kak, dadah.